who I fight, when they start talking, that's when y'all get them. I'ma beat his ass. Oh, the Tank drops him! And some showboating here. But I think he struggled as well. Maybe more. He's up. Joshua can Dan selamat datang kembali di Mimbar Olahraga. Kami akan merangkum berbagai pukulan terkejam, tersadis dan terbrutal. And I'll die for what I believe in. I'm willing to die in the ring for what I believe in. Kita awali dari laga kelas berat antara Deontay Wilder yang sudah masa habisnya. Ia dengan beraninya melawan Zhilei Big Bang Zhang. Dan ya, malam itu Wilder dibuat sengsara di ronde kelima. Best punch of the fight for Wilder, who's alive, and he snapped another right hand. Three. Oh! He comes! And down goes the Bronze Bomber! Is this how it ends? Is this the end? And I'll die for what I believe in. I'm willing to die in the ring for what I believe in. Deontay Wilder's career finished. He's gone. A great part of boxing. Devin Haney di tahun 2019 ia dipertemukan dengan petinju jangkung Anthony Moran. Laga ini merupakan sabu WBA internasional yang kosong di kelas ringan. Haney tidak hanya mendominasi, ia mampu meruntuhkan Moran dengan sadis. And now Haney's got fire in his eyes. I won. It is winner. Devin Haney walk-off home run. The dream continues. Should be an excellent fight. You know, he comes to fight, I come to fight. Should be a nose-to-nose battle. You know, if how long it goes. Make sure y'all tune in and be there. Perang di kelas menengah antara Curtis Stevens, sang pemilik sabu WBC Continental, dipertemukan dengan David Lemieux, petinju sangar dari Kanada. Malam itu, Turning Stone Resort New York benar-benar menjadi arena perang yang sesungguhnya. Kedua petinju saling adu kekuatan. Namun sayang, keseruan laga ini malah berakhir di ronde ketiga. Pukulan kejam itu membuat Stephen langsung tak berdaya. Dillian Whyte, sang pemilik pukulan beton, ia mendapat ancaman dari Australia. Ya, dialah Lucas Browne. You're at my town. If you punch me in the face outside the ring, the biggest mistake you ever make. Whyte berjanji akan membuatnya musnah. Malam itu disaksikan ribuan pendukungnya. Whyte tampil memukau. Hingga akhirnya pukulan angkernya dengan telak menyambar di ronde ke-6. Lucas tumbang dan ia hilang kesadarannya. He making a point to let everybody know no one in the weight class likes you. Caleb Plant yang mencoba bangkit dari kekalahan sebelumnya dari Canelo, kali ini ia mencari tempat pelampiasan. Anthony Dirrell adalah orang yang ia bidik.
You don't have to like me. Yeah, good. Ain't none of my business if you like me. Duel yang berlangsung pada tahun 2022 itu sudah panas sebelum pertandingan. Bahkan keduanya sudah adu cekcok. Barclays Center New York menjadi arena pertempuran ini. Kedua petinju awalnya berlangsung sengit dan keduanya saling adu jotos. Hingga akhirnya petaka itu hadir saat di ronde ke-9. Pukulan kejam Caleb Plant dengan telak menghancurkan Anthony Dirrell. Tak berhenti di situ, Plant hingga mengejeknya di depan ribuan penonton. Frank Martin, petinju tak terkalahkan di tahun 2024, ia menantang sang superstar kelas ringan Gervonta Tank Davis. Dan laga ini juga sudah panas sebelum pertandingan. Disaksikan jutaan mata di seluruh dunia, malam itu Tank menunjukkan siapa dirinya yang sesungguhnya. Kecepatan dan akurasinya menjadi tombak dalam menghancurkan Martin. Dan ya, petaka itu hadir di ronde ke-8. Pukulan telak Davis mengejutkan semua orang. Martin tumbang dan ia sulit untuk bangkit. Pukulan kejam Davis di tahun 2024 masuk sebagai salah satu KO terbaik. Murad Gesif, petinju tak terkalahkan di kelas penjelajah, di tahun 2016 ia menantang Jordan Simel, petinju Amerika. Meski berlaga di kandang lawan, Gesif dengan sigap menghancurkan lawannya di ronde pertama. Dan di tahun 2016, KO itu masuk sebagai salah satu KO terbaik. Masih menjadi salah satu kekalahan KO yang sulit dilupakan dalam laga kelas berat, yakni antara Joshua melawan Daniel Dubois. Dan malam itu AJ dibuat jatuh bangun hingga 4 kali. Dan ini adalah kekalahan paling mengenaskan dalam karirnya. Tapi sebelum kekalahan itu, Joshua mampu mengalahkan salah satu fighter tangguh UFC, Francis Ngannou. But I think he struggled as well. Maybe more. Malam itu, Joshua mampu memperak-perandakan fighter UFC itu dengan sangat mengenaskan. Dan dia hanya butuh 2 ronde saja. Pedro da Silva, bulan Agustus kemarin, ia dipertemukan dengan Villamontes, petinju dari Kuba. Sejak awal, da Silva, si rambut merah itu memang sudah menunjukkan dominasinya. Meski ia pendatang baru, namun kualitasnya jauh lebih baik dari lawannya. Dan ya, da Silva langsung merobohkan lawannya di ronde kedua dengan kejam. Kerasnya pukulan itu hingga membuat Montes langsung tak sadarkan diri. Tak kalah ngerinya, laga di kelas berat ini juga menghadirkan KO kejam, yakni laga antara Dominic Berry, petinju Amerika yang belum tersentuh kekalahan. Di bulan Agustus, ia melawan Villan Pando, petinju asal Meksiko. Tak butuh waktu lama, Berry langsung menundukkan lawannya dengan mudah di ronde pertama. Kali ini laga sesama petinju dari Filipina di kelas ringan antara Ken Danila, petinju yang dijuluki si Tank, melawan Billy Ray Nigals. Highlight na bakbakan sa Montalban. Duel ini berakhir KO kejam sangat cepat. Pasalnya di ronde pertama, si Tank ini langsung membuat lawannya tak berdaya. Solid knockout with a KO. Amazing. That's Lebih parahnya, sang lawan hingga tak sadarkan diri. First round KO for Ken the Tank Danila. That was a right hook.
laga antara Leon Willing melawan Jack Barton. Duel ini juga menghadirkan KO kejam. Boom, boom, shattering round one. Looks like Willings favours that left hook. Lovely uppercut. Willings just stalking back and now. Nice shot of high five. Recover with a minute to go. Over. It's over. Tak kalah serunya, kali ini laga di kelas berat ringan antara sang mantan jawara WBC Jean Pascal, petinju legendaris 42 tahun, melawan Terry Osias. Duel yang terjadi pada 20 September itu merebutkan sabuk WBO Amerika Utara. Laga itu awalnya berlangsung sengit, kedua petinju mampu saling jual beli serangan. Hingga akhirnya, petinju 42 tahun itu mampu mengalahkan lawannya di ronde ke-10 dengan satu pukulan. Jean Pascal se frappe le manche. Tak kalah ngerinya yakni ketika petinju muda tak terkalahkan di kelas bantam, Peter McGrail ketika melawan Jericho. Duel yang terjadi pada 16 Desember itu juga sangat mengejutkan. Pasalnya, Peter harus mengalami kekalahan pertamanya dengan sangat memilukan. As a boxer, he's been a... Padahal sebelumnya ia sudah berhasil meng-KO-nya sebanyak 2 kali. Punches 6 inches through the target. Termasuk laga ini yang masuk sebagai Knockout of the Year di tahun 2021, yakni duel antara petinju tak terkalahkan Behtemir Malikuzev melawan Gabe Rosado, petinju yang banyak kalahnya. Jelas melihat prestasi itu, Behtemir menjadi unggulan di laga ini. Round 1. Behtemir in the dimension the karate background. Dan benar saja, sejak ronde pertama dimulai, Behtemir berhasil menundukkan Rosado. I think Malikuzev landed 2 hard shots to the body that got the attention of Rosado. And then he takes a knee. First round, they were blocked. They still had an effect on Gabe Rosado. Namun apa yang terjadi? Malah Rosado berhasil membalik keadaan. But remember, expose that body again. Di ronde ketiga inilah pukulan kejam Rosado hingga membuat Behtemir langsung tak berdaya. He's so experienced and he's been there with some big stepping in and just firing with all his might, and he caught Rosado again. Use that word earlier. Ooh, big shot! Oh, Gabe Rosado just put him flat on his face. It's a knockout contender from Gabe King Rosado. Rosado knocks him out with an overhand right. Kejamnya pukulan itu hingga di tahun 2021, pukulan Rosado masuk nominasi sebagai Knockout of the Year. Mungkin duel antara Blocker melawan Dominic ini jauh lebih kejam lagi. It's exactly what we were saying, walking him down, giving him no real estate, and straighten the right hand right out. Kerasnya pukulan itu hingga membuat lawannya sampai tak sadarkan diri. Tak kalah kejamnya di tahun berikutnya, 2018, duel ini yang masuk sebagai Knockout of the Year, yakni duel antara sang monster KO Jepang Naoya Inoue versus Juan Carlos Payano. Baby Pacquiao Payano. Wear my command all the time. I protect you, sir, anytime. Good luck.
Dan KO kejam itu langsung terjadi saat di ronde pertama. So here we go then. Just that knockout ratio, but here he's in against Dave Keating in his 22nd professional bout tonight. Against Russian. Left right combination and Payano has stretched on the Kerasnya pukulan Noya hingga membuat Payano sulit untuk bangkit. machine when that right hand landed. There's the jab, there's the right hand, and everything was short. Dan yang lebih sadis lagi yakni duel antara Canelo Alvarez melawan Amir Khan pada tahun 2016. Duel ini sangat menarik karena bertemunya antara Canelo si pemilik pukulan terkuat melawan Amir Khan si pemilik pukulan tercepat. Setelah berduel sengit, akhirnya petaka itu muncul di ronde ke-6. Pukulan Canelo sukses menumbangkan Amir Khan. Dari saking kerasnya hingga Amir Khan sulit untuk sadar.